Jadi nanti jika bunda ASINYA sudah berkurang, bunda harus mencoba cara yang terakhir ini. Bunda harus berani, yaitu cara... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Baik bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati akan memberikan tema tentang bagaimana cara menyapih anak yang cepat dan anak tidak rewel. Bagaimana sih caranya? Nanti akan Bidan Irawati jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya buat bunda-bunda semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari Bidan Irawati selanjutnya. Baik bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskan tema kali ini tentang cara menyapih anak yang cepat dan anak tidak rewel saat disapih. Karena kebanyakan bunda-bunda dalam menyapih anak itu anaknya rewel, kemudian bundanya sendiri ASINYA jadi bengkak, pembengkakan pada payudara, kemudian selain itu anak juga bisa sakit saat bunda menyapihnya. Kuncinya di sini, bunda dalam menyapih anak itu tidak boleh langsung menghentikan ASI bunda. Jadi, contohnya bunda ingin menyapih anak bunda hari ini. Hari ini juga bunda mendadak menghentikan ASI bunda ke anak bunda. Itu dapat menyebabkan ASI bunda mengalami pembengkakan sendiri. Bisa nanti bengkak besar, kemudian rasanya bisa nyeri dan sangat sakit di bagian payudara bunda. Jadi untuk menghindari hal tersebut, bunda tidak boleh menghentikan secara paksa ASI bunda ketika menyapihnya. Jadi cara yang pertama, jika bunda ingin menyapih anak bunda, hentikan pelan-pelan pemberian ASI-nya. Jadi tidak boleh langsung mendadak memaksa untuk tidak memberikan ASI bunda. Jadi secara pelan-pelan. Misalkan bunda memberikan ASI-nya itu sering seperti sebelumnya. Kemudian hari berikutnya bunda agak menguranginya, yaitu bisa bunda berikan setiap malam hari saja. Jadi setiap harinya itu tidak diberikan ASI, hanya diberikan pada waktu malam hari saja. Jadi ketika anak bangun tidur, bunda jangan berikan ASI. Siangnya juga tidak berikan ASI, sorenya juga tidak berikan ASI, cukup malamnya saja. Jadi menjarai pemberian ASI. Jadi bunda harus memulai menyapih anak dengan menjarai pemberian ASI atau mengurangi pemberian ASI dengan memberikan ASI di waktu tertentu saja, seperti saat malam hari saja. Sebelum anak bunda tidur, bunda berikan ASI, tapi ketika anak bunda bangun beraktivitas, bunda jangan berikan ASI. Cara selanjutnya, bunda bisa kasih pengertian kepada anak bunda. Pengertian yang seperti apa? Pengertian yang bunda ucapkan setiap hari sebagai sugesti ke dalam pola pikir anak, supaya anak bisa mengerti dan bisa tahu alasan ibunya menghentikan ASI-nya. Bagaimana yang harus bunda katakan untuk bisa anak mengerti? Bunda katakan kalau anak bunda sudah besar, dan jika anak sudah besar itu tidak boleh menyusu ibunya, karena itu tidak baik, karena ASI itu hanya untuk anak kecil atau anak bayi. Katakan saja kepada anak bunda seperti ini, kakak sudah besar. Kalau sudah besar, itu tidak boleh minum ASI bunda lagi, tidak boleh minum susu bunda lagi, karena susu bunda itu buat adik kakak nanti. Yang boleh minum susu itu adalah adik bayi. Kakak kan sudah besar, tidak bayi lagi kan? Katanya kakak mau sekolah nanti. Kalau mau sekolah, kakak tidak boleh minum ASI lagi ya. Nanti ASINYA buat adik saja.
Nah, seperti itu Bunda. Bunda harus sering katakan kata-kata seperti itu setiap hari ke anak Bunda. Cara selanjutnya, Bunda tidak boleh membiarkan anak Bunda sampai kehausan. Karena jika anak Bunda kehausan, nanti larinya pasti minta nenek lagi, minta ASI lagi. Untuk itu, jangan sampai anak Bunda kehausan. Karena Bunda sudah menjarai, mengurangi pemberian ASI, yaitu hanya diberikan malam hari dulu, setiap malam dulu. Setiap malam diberikan ASI, kan pagi sampai siang sampai sore itu anak Bunda tidak minum ASI. Makanya jika anak Bunda kehausan, nanti larinya pasti akan minta ASI. Untuk itu Bunda bisa memberikan anak Bunda asupan cairan seperti minum minuman air putih. Kemudian bisa diganti dengan sufor sesuai usianya karena Bunda sudah mengurangi pemberian ASI-nya. Jadi tidak apa-apa anak Bunda diberikan sufor sebelum anak Bunda kehausan. Jadi jangan sampai anak Bunda kehausan ya. Kemudian cara selanjutnya, Bunda dapat memberikan makan makanan pokok kepada anak Bunda itu pada jam yang teratur, pada jam yang sama. Misalkan anak Bunda sehari makan 3 kali atau sehari makan 2 kali, itu harus diberikan makanannya itu pada jam yang sama paling tidak. Misalkan diberikan pagi, setiap hari harus diberikan makan pagi setiap jam, misal jam 7 atau jam 8 harus pada jam yang sama. Tidak boleh melebihi atau kelewat pada jam sebelumnya. Baik makan pagi, siang, atau sore. Jadi harus tetap pada jam yang sama. Kenapa harus pada jam yang sama? Itu karena supaya anak Bunda bisa mengatur, bisa mengontrol jadwal makannya, bisa mengontrol nafsu makannya. Jadi ketika anak Bunda udah pada jam saatnya makan, anak Bunda benar-benar sudah lapar dan bisa menghabiskan makanannya. Akan tetapi jika anak Bunda itu makannya tidak teratur, pasti nanti pada saat jam makan itu susah sekali untuk makan. Biasanya terjadi GTM, gerakan tutup mulut. Jadi ini penyebabnya sebenarnya kenapa anak Bunda itu susah makan atau bahkan makannya hanya diemut saja. Itu karena pola makannya itu tidak teratur. Jadi harus teratur ya Bunda. Pada pemberian makannya harus pada jam yang sama. Pagi, siang, sore, harus selalu pagi, siang, sore. Kalau pagi dan sore saja ya harus selalu pagi dan sore. Jadi usahakan pemberian makan jangan sampai pada jam yang berbeda-beda ya Bunda. Kemudian cara selanjutnya, selain pemberian makan yang teratur, anak Bunda juga harus diberikan cemilan atau jajanan pada jam yang sama juga. Jadi pada waktunya jam makan, kok anak Bunda diberikan jajanan atau cemilan terlebih dahulu. Nah, saat makan pasti anak Bunda sudah kekenyangan. Nantinya susah untuk menghabiskan makanannya. Akhirnya makanannya tidak habis dan cuma diemut saja atau bahkan anak Bunda tidak mau makan. Jadi kalau anak Bunda mau diberi jajanan atau cemilan, itu sebaiknya jaraknya tidak boleh dekat dengan jam makan pokoknya ya. Kemudian cara apa lagi supaya Bunda sukses dalam menyapi anak? Ketika Bunda sudah mengurangi pemberian ASI, misalkan hanya diberikan pada malam hari, ketika Bunda memberikan ASI Bunda, ketika anak Bunda menghisap ASI Bunda, saat itu juga Bunda katakan kalau saat anak Bunda menghisap ASI Bunda, Bunda sudah merasa geli. Jadi Bunda katakan gini ke anak Bunda, ketika anak Bunda menghisap ASI Bunda, "Aduh Kak, geli Kak, Kakak kan udah gede. Ini susunya buat adik kakak nanti. Katanya kakak mau sekolah. Masa kakak masih nyusu ke Bunda? Geli Kak, kakak kasihan kan sama Bunda?" Jadi gitu ya Bunda. Bunda katakan itu saja saat anak Bunda nyusu ke Bunda. Jadi dalam pikiran Bunda, ketika anak Bunda nyusu ke Bunda, nenen ke Bunda, Bunda merasakan geli pada daerah puting Bunda. Jadi bilang saja ke anak Bunda kalau daerah puting Bunda ketika anak Bunda hisap itu terasa geli, dan jelaskan lagi kepada anak Bunda, beri pengertian lagi kalau anak Bunda sudah besar, sudah saatnya sekolah dan sudah saatnya ASI Bunda buat adiknya nanti, adik bayi. Kemudian cara yang terakhir,
ketika produksi ASI Bunda sudah mulai berkurang, sudah sedikit karena Bunda sudah menjarai pemberiannya, mengurangi pemberiannya, karena otomatis payudara akan mengurangi produksi ASINya dengan sendiri jika Bunda jarang memberikan ASI ke anak Bunda. Jadi nanti jika Bunda ASINya sudah berkurang, Bunda harus mencoba cara yang terakhir ini. Bunda harus berani, yaitu caranya apa? Bunda boleh menghentikan pemberian ASI jika sudah anak Bunda mengerti alasan-alasannya dan anak Bunda memahaminya. Kemudian ASI Bunda juga sudah keluarnya sedikit-sedikit, Bunda harus berani langsung menghentikannya. Jadi setiap malam sudah tidak Bunda berikan ASI lagi. Nanti Bunda coba berhentikan pemberian ASINya selama 1, 2, sampai 3 hari. Bagaimana respon si anak? Apakah anak bisa kuat tanpa ASI atau anak masih pengen minum ASI Bunda? Tapi biasanya jika Bunda sudah sukses melakukan cara-cara yang Bidan Irawati sebutkan sebelumnya, pasti cara yang terakhir ini nanti akan sukses juga dan Bunda akan berhasil dalam menyapih anak Bunda tanpa harus ada keluhan payudara Bunda bengkak, tanpa harus ada keluhan anak Bunda rewel atau sampai anak Bunda sakit. Nah, bagaimana Bunda cara menyapih anak yang telah Bidan Irawati sebutkan tadi? Sangat mudah bukan? Bunda-bunda semuanya yang memiliki anak yang waktunya untuk menyapih yaitu paling tidak minimal 2 tahun, Bunda bisa melakukan cara-cara yang Bidan Irawati sebutkan tadi ya. Semoga sukses dalam menyapih anak dan anak Bunda bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang kuat, dan anak yang pintar. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan, kurang lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.